وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih dapat masih hidup dalam keadaan sehat walafiat sampai sekarang ini. Salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi menjadi suri tauladan yang baik bagi kita semua, atau sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi yang berjudul pembagian jenis, peran, fungsi, dan karakter media dalam pembelajaran. Nah, yang pertama, pengertian media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yaitu perantara atau pengantar sumber pesan kepada penerima pesan. Media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. Dan kemudian peran media pembelajaran. Adapun peran media pembelajaran yaitu yang pertama, memperjelas penyajian materi agar tidak hanya bersifat verbal dalam bentuk kata-kata tertulis atau tulisan. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Karena menurut para ahli, kemampuan daya serap manusia dalam memahami masalah dengan panca indera yaitu yang pertama, telinga atau pendengaran 13%, mata atau penglihatan 75%, yang ketiga hidung atau penciuman 3%, kulit 6%, lidah atau rasa 3%. Kemudian yang ketiga, peran media pembelajaran yang ketiga yaitu penggunaan media secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sifat pasif pada anak didik. Yang keempat, menghindari kesalahpahaman terhadap suatu objek dan konsep. Yang kelima, menghubungkan yang nyata dengan yang tidak nyata. Kemudian, adapun jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, media grafis. Media grafis adalah suatu jenis media yang menuangkan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk simbol-simbol komunikasi verbal. Simbol-simbol tersebut artinya perlu dipahami dengan benar agar proses penyampaian pesannya dapat berhasil dengan baik dan efisien. Kemudian yang kedua yaitu media audio. Media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang disampaikan melalui media audio dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Kemudian yang ketiga, media proyeksi. Media proyeksi dia memiliki persamaan dengan media grafis, dalam arti dapat menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Nah, selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran. Terdapat beberapa fungsi media pembelajaran dikemukakan oleh Arif S. Budiman. Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa media pengajaran memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. Yang kedua, dapat melampaui batas ruang kelas. Yang ketiga, memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan. Keempat, menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang kelima, dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realitas. Yang keenam, membangkitkan keinginan dan minat baru. Selanjutnya, membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar. Terakhir, memberikan pengalaman yang integral, menyeluruh dari yang konkret ke yang abstrak.
Kemudian materi selanjutnya yaitu karakteristik media pembelajaran. Yang pertama, media cetakan, meliputi bahan-bahan yang disiapkan di atas kertas untuk pengajaran dan informasi. Yang kedua, teks terprogram. Yang ketiga, media pajang, papan magnetik, gambar atau foto, media yang sudah umum digunakan. Kemudian bagan. Selanjutnya diagram, grafik, transparan OHV, permainan simulasi, rekaman audio tape. Slide adalah suatu film transparansi yang berukuran 35 mm dengan bingkai 2x2 inci. Kemudian ilmu atau dan video. Kemudian materi yang terakhir yaitu prinsip dalam pemilihan media pembelajaran. Agar media pembelajaran benar-benar digunakan untuk membelajarkan siswa, maka ada sejumlah prinsip yang harus diperhatikan. Di antaranya yang pertama, media yang digunakan oleh guru harus sesuai dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, media yang digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi siswa. Yang keempat, media yang digunakan harus memerlukan efektivitas dan efisien. Yang terakhir, media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dalam mengaplikasikannya. Nah, itulah penjelasan sedikit tentang materi kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.